Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda dalam program MPD Sawu Sikula untuk mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Kota Banda Aceh dan melihat seperti apa proses pembelajaran di sana dan juga memberikan pemahaman-pemahaman dan juga berbagi ilmu untuk pemirsa di rumah. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di SD Percontohan, SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Dan oh, ini dia yang saya tunggu-tunggu dari tadi ya, Bapak Muklis Ibrahim ya. Ini salah satu unsur dari MPD Pak ya. MPD Kota Banda Aceh. Kita sekarang udah di SD 67 Percontohan. Kita sapa dan kita temui kepala sekolahnya langsung Pak ya. Boleh. Oke, ayo Pak, kita masuk. Terima kasih Ibu Erna ya. Terima kasih ya. Silakan Pak. Ya. Oke Pak, kita. Ya. Sudah berada di tengah para siswa-siswi SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Dan di samping saya ini adalah Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Erna Wirda. Dan masih bersama Pak Muklis juga nih ya, dari unsur MPD Kota Banda Aceh. Karena nama program kita memang MPD Sawu Sikula. Nah, hari ini kita Sawu SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Nah, Ibu Erna, ini kebetulan teman-teman lagi ada kegiatan apa ini Ibu? Oh iya, baik. Hari ini di hari Kamis, program di sekolah kami adalah program Sedati. Ya. Sehari Berbudaya Aceh Pasti. Nah, jadi hari ini kegiatan kami Medike, kemudian setelah itu Penajoh Aceh. Ada Penajoh Aceh. Ya. Jadi setelah anak-anak Medike dipimpin oleh peserta didik yang memang sudah terbiasa Pak ya Ibu ya, kemudian teman-teman yang lain bersama-sama untuk melantunkan dike yang sudah dibiasakan setiap hari Kamis. Baik, berarti memang hari Kamis ini khusus punya program bagaimana kembali membangkitkan budaya Aceh dengan namanya Sedati ya? Sedati. Nah, ini program Sedati dari dinas ini ya Pak? Ya, dari program dinas pendidikan. Nah, kalau Bapak melihat SD 67 Percontohannya sudah menerapkan ini Pak, itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah ya, mungkin seperti yang kita lihat pada hari ini, ya mungkin program Sedati yang diterapkan di SD Percontohan ini sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus, dan saya kira mungkin tadi kerjasama dengan para paguyuban atau orang tua yang seperti kita lihat pada hari ini, ya di setiap kelas itu ada mungkin makanan ataupun makanan yang berbeda-beda. Nah, ini saya kira sangat kita apakan dalam rangka kita meningkatkan ya ataupun membudayakan kembali ya budaya Aceh ini. Ya. Iya, karena memang kita lihat
anak-anak kita mungkin jangan sampai tidak mengenal lagi budaya Aceh ini Ibu ya. Iya, Kita benar. perkenalkan kembali melalui program-program yang ada di sekolah, salah satunya setiap hari Kamis ya, namanya Sedati. Sehari Berbudaya Aceh Pasti. Aceh Pasti. Nah, ini teman-teman di sini bisa mengenal kembali budaya Aceh, sejarah Aceh, kuliner Aceh, Kuliner ya. Aceh, Itu ya. Aceh mungkin yang sudah lama tidak pernah ada. Mereka cicipi kembali, mereka tahu dan juga masih banyak hal-hal tentang budaya Aceh yang lainnya. Wah, ini juga salah satu tadi ada Medike, Bu ya? Iya, ada Ada Medike. Medike. Ada Memang sebenarnya Bu Leni, setiap hari Kamis itu kami punya tema yang berbeda. berbeda. Baik. Sudah susun tema yang berbeda. Jadi kebetulan di hari ini Najo Aceh. Tenajo Aceh. Tetapi kalau Medike itu memang selalu setiap Kamis. Setiap kali. setiap Jadi Kamis, pagi-pagi teman-teman sudah duduk Medike ya, karena memang di Medike itu sendiri juga masih banyak pasti isinya pelajaran-pelajaran Iya. tentang bagaimana hikmahnya gitu Iya, Pak ya. iya, iya, Kalau iya. dulu Bapak zaman dulu juga Medike selalu ini Pak ya. Oh iya, iya. Waktu kecil-kecil ya seperti tadi kan di kampung, malah kalau dulu gitulah. Ini budaya mungkin sudah ya mungkin pudar, tapi ya diapakan kembali Iya. ya, dibangkit kembali melalui ya sekolah dengan program Sedati. Iya, karena tadi di Medike itu memang Iya, iya. pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, Iya, nasihat-nasihat juga Nasihat-nasihat banyak sekali banyak dalam sekali. bahasa Aceh, dan Nana juga bisa kembali mengenal bahasa Aceh Bahasa gitu Aceh. ya. Iya, bahasa Oke, Aceh. nanti kita akan cicipi boleh Bu ya kuliner-kuliner Boleh. Aceh, Iya, iya. Tenajo Acehnya. Ini Ya juga. seperti apa? Pasti lebih enak ya kita kembali ke masakan-masakan ataupun makanan Aceh tempo dulu ini ya. Jadi selain itu Bu Leni, ini juga merupakan integrasi nilai profil pelajar Pancasila dalam dimensi berkebinekaan Kebinekaan global. global. Jadi juga unsur profil pelajar Pancasilanya juga ada di ini Bu ya. Iya. Nah, salah satunya tadi berkebinekaan global ya, karena tadi memang ada banyak profil Pancasila, nanti akan dijelaskan juga sama Ibu Erna. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai bagaimana integritas profil pelajar Pancasila dalam budaya sekolah, salah satunya melalui program Sedati tadi. Nah, Bu, kita sapa teman-teman dulu boleh ya Bu ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. SD 67 Percontohan. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. SD 67 Percontohan. Nah, semangat sekali Bu ya, nampak tadi bagaimana teman-teman di sini sangat bersemangat bagaimana mereka kembali membudayakan budaya Indonesia, budaya Aceh. Nah, pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam program MPD Sawu Sikula. Nah, pemirsa, ini dia sudah disajikan aneka jenis kue-kue khas Aceh. Kita akan tanya-tanya dan kita akan lihat ini Bu ya. Ini perwakilan semua kelas tadi Bu ya. Oke. Nah, ini dari kelas 6B. Wah, ini makanannya banyak nih Pak ya. Luar biasa, ada kara, ada boy, ya. Ada daun kaye, ada kue-kue basah khas Aceh lainnya. Nah, di sini juga ada ini namanya Putro Musisi. Wah, sangat menggoda sekali. Di sini juga dari kelas 5B. Ini dari kelas 5A ya. Ciri khas simpannya nggak boleh ketinggalan ini Bu ya. Simpannya nggak boleh ketinggalan ya. Iya. Nah, ini juga lebih beragam lagi dari kelas 4A Ibu ya. Nah, ini ada dari kelas 3B, ada dodol-dodolnya juga Ibu ya. Tadi ada Putro Musisi, kalau di sini ada apa aja nih? Kebetulan saya mau tanya sama ini Ibu Ina dari kelas 3B. dari kelas B, ini Wali perwakilan dari wali murid. Wali murid ya Ibu ya. Nah, Ibu ini apa-apa aja ini Ibu? Untuk hari ini kita ada kue halua, ada halua, ada halua, ini Iya. ada dodol, Dodol, kemudian ini kara ya Bu ya. kara ini ya, ini ada kara ya. Kemudian ini ada pulut,
pulut. Ini dibakar Bu. Ini Dibakar. Nah, ini Ibu yang sediain siapa ini Ibu? Kebetulan mamanya agak kreatif sedikit, jadi kita susun sendiri. Oke, jadi orang tua juga ikut terlibat Iya, ya dalam menyiapkan aneka kuliner khas Aceh Iya. ini. Jadi kerjasamanya juga baik ini Bu ya antara orang tua ya, juga memperkenalkan jenis-jenis kuliner-kuliner yang ada di Aceh, salah Iya. satunya dalam bentuk kue-kue tradisional ini. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, Ibu ternyata orang tua juga ikut terlibat dalam program ini. Ya, jadi memang orang tua juga ikut menyiapkan setiap hari Kamis itu seperti kuliner ataupun kue-kue basah tadi itu seperti apa Ibu? Baik. Jadi kan untuk penacoh Aceh itu kan tidak setiap hari Kamis. Iya. Nah, jadi karena kami setiap hari Kamis itu punya tema yang berbeda. Nah, jadi untuk penacoh Aceh ini biasanya kami bekerja sama dengan orang tua. Orang tua. Di sekolah kami ada namanya paguyuban kelas. Jadi mereka di paguyuban kelas ada pengurusnya. Jadi kami nanti menghubungi ketua paguyuban kelas, Baik. wali kelas menghubungi, menyampaikan program sekolah. Ya. Kemudian beliau membawa, pagi-pagi sudah membawa kue ini sebanyak sejumlah anak beliau di Jumlah kelas. kelasnya berapa sesuai di kelas. Oke, jadi semuanya juga harus terbagi rata Bu ya. Iya, benar. Iya. Setelah proses seperti ini nanti kue ini akan dibagikan kepada anak-anak sembari sambil gurunya menjelaskan ini kue namanya apa, terbuat dari bahan apa, begitu. Sehingga tujuan kita anak-anak bisa mengenal penacoh Aceh. Oke, jadi orang tua juga terlibat ya dalam menyediakan aneka makanan pada hari ini dan guru-gurunya juga menjelaskan ini namanya apa dan juga tadi setiap yang disediakan itu pasti punya gizi nih Bu ya. Iya, Jadi memang makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Dan dari kelas 3A ini juga ada boy Aceh, timpan, ada bingkayan. Ini khas anak-anak juga suka semua Ibu ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini juga dari kelas 2B ya, tetap ada boynya. Ini juga ada boy dengan cimpan. Dan ini juga dari kelas 1B, ini dari kelas 1A Putra Mesise Bu ya. Ini juga ada ya. Wah, saya mau penasaran juga ini ya. Ibu, ini ada Putra Mesise. Nah, ya benar sekali. Putra Mesise ini memang kuliner Aceh, penajo Aceh atau bagaimana ini Ibu? Kebetulan hari ini kita mengangkat tema adalah kearifan lokal sesuai konteks budaya Aceh. Jadi kita menghadirkan salah satu tema hari ini adalah makanan tradisional. Iya. Jadi makanan tradisional itu boleh apa saja. Tetapi hari ini kita memang khusus memperkenalkan ini makanan Putra Mesise namanya dengan timpan karena ini biasanya digunakan pada acara-acara yang diselenggarakan di Aceh gitu. Jadi ini memang sudah konteksnya budaya lokal. Budaya lokal. Nah, ini yang nggak tahu Putra Mesise ini ya, kue di atasnya itu yang punya apa ini Ibu? Ini adalah serikayanya. Serikayanya. Serikayanya ini Bu ya. Boleh saya cicipi Bu? Menggoda sekali ya kayaknya. Iya. Ini dia ada yang namanya Putra Mesise. Rasanya enak? Enak sekali. Dan terima kasih Bu. Iya, dan ini Bu, hadirnya ini juga makanannya termasuk makanan sehat Ibu. Oke. Karena bahan-bahannya memang bahan yang diolah secara alami. Betul ya, kandungan telurnya, proteinnya juga banyak. Betul di sini, sekali. Bu, ya. Jadi sangat menunjang kesehatan Oke. anak-anak. Terima kasih Bu ya, kuenya enak sekali. Oke Ibu, terima kasih. Pemirsa, masih dalam program MPD Sausikula dan juga masih bersama Pak Muklis dari unsur MPD dan juga Ibu Erna, Kepala Sekolah SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Nah, seperti pemirsa lihat bahwa kita berada di ruangan yang menunjukkan bahwa sekolah ini kaya sekali dengan prestasi. Lihatlah, ini ada lemari yang penuh dengan piagam-piagam dan piala penghargaan tentu atas prestasi-prestasi yang sudah diraih dari siswa-siswi di sekolah SD 67 Percontohan ini. Nah, ini tentu tidak jauh dari
peran guru dan juga kepala sekolahnya terus memotivasi siswa ini Bu ya kan ya Pak ya? Betul, Memang harus dimotivasi ya Pak ya? Betul ya. Gimana nih Bu? Boleh ceritakan prestasi apa saja mungkin kalau dari awal banyak ya Bu ya, nggak mungkin nggak habis nih ya. Mungkin yang baru-baru saja yang diraih dari SD 67 Percontohan ini Bu. Baik, memang alhamdulillah sekolah kami itu karena sesuai dengan slogannya soleh, cerdas, berprestasi. Jadi kami membudayakan, membiasakan untuk mendorong anak-anak tidak hanya berprestasi di lingkungan sekolah, tapi juga berprestasi di luar sekolah, baik itu bidang akademik maupun di bidang non akademik. Untuk prestasi sekolah yang baru-baru tahun ini, baru terjadi bulan kemarin, juara 1 NBC di drum band pada tahun 2023 baru-baru ini. Baru saja, baru bulan kemarin ya Bu ya. Di bulan ini sekolah kami mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah itu adiwiyata ini bidang apa ini Bu? Bidang lingkungan. Nah memang lingkungan di SD 67 ini sangat asri dan lihat kebersihannya ya. Pendidikannya juga mendukung buku-buku di mana-mana untuk literasinya juga. Terus yang lain Ibu? Kemudian prestasi siswa yang baru-baru ini juga juara 1 siswa kami kuis Ki Hajar tingkat provinsi. Nah ini juga kuis Ki Hajar itu juga perlombaan yang mungkin juga luar biasa ya tahunan, dan ini juga menjadi ajang benar-benar menyaring siswa-siswa yang berprestasi di kuis Ki Hajar ya. Ada lagi ini enggak Bu? Selain itu siswa kami juga biasakan ikut perlombaan. Yang pertama tentu setiap perlombaan tujuannya mendapatkan hasil yang terbaik. Namun demikian setidaknya siswa kita itu berani tampil, betul. Kemudian dia sportif. Betul. Sekarang ini ya, karena memang kondisi sekarang ini kan lebih banyak daring ya, yang perlombaan daring yang diadakan secara online, itu siswa kami juga banyak mendapatkan prestasi baik tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Jadi memang kalau daring itu juga harus ada dukungan dari orang tua, dari gurunya juga ya, melihat informasi-informasi di internet ya, perlombaan-perlombaan yang ada. Nah, Bapak sendiri nih Pak Muklis juga sebagai orang pertama di SD 67 ini dan melihat sejauh ini ya. Sudah berapa tahun ini Ibu ya? Sudah 22 tahun. Dari tahun 2000 ini Pak Muklis ya kepala sekolahnya Pak ya. Dan melihat juga prestasinya terus diukir ini Pak. Setelah 20 tahun ini juga terus bertambah prestasinya. Seperti apa pendapat Bapak ini Pak? Ya, terima kasih. Mungkin ya yang pertama mungkin hari ini satu kegembiraan dan kebanggaan bagi saya, karena ya mungkin pertama didirikan 2000 kita melihat APSD, dan sangat bersyukur dalam artian ya seperti dikatakan tadi, keberhasilan atau prestasi yang diperoleh itu disebabkan oleh guru-guru yang punya potensi, guru-guru yang punya kreatif, kemudian juga siswa-siswa yang dalam artian tadi dengan bimbingan dalam segala hal ya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi sangat kita apakan sekarang ini, seperti kita lihat prestasi ini tidak hanya akademik tapi juga non akademik. Nah, makanya ini ada sebuah persepsi yang sudah atau mindset yang sudah berubah. Nah, kalau dulu kan kita menginginkan mungkin anak harus ranking 1. Ranking 1. Tapi ini ranking 1, semua anak punya prestasi. Di bidang semua anak punya keahlian. Nah, sehingga di bidang mereka. Nampaknya di sekolah kita ini itu dimanfaatkan, itu diberdayakan. Nah, sehingga lahirlah seperti tadi di olahraga, di drum band. Nah, satu-satunya sekarang drum band. Drum band itu ya mungkin dari segi finansial itu juga cukup banyak, tapi dengan dukungan yang sangat ya mereka mungkin sudah pernah ke tingkat nasional, malah di Istana Merdeka pernah tampil di Istana Merdeka. Piala Presiden itu presiden. Tahun 2013 juara Piala Presiden, merebutkan Piala Presiden Ibu ya. Dan sudah sampai ke Istana Merdeka. Wah, luar biasa prestasinya. Maka salah satu keunggulannya drum band juga terus dipupuk di SD 67 ini Bu ya. Nah, dan tentu juga masih banyak prestasi lainnya ya. Tadi tidak hanya di bidang akademik tapi juga di bidang non akademik, karena setiap anak itu berbeda, setiap anak itu punya bakat minatnya, dan bagaimana orang tua dan guru ya juga memberikan
motivasi dan porsi untuk mengembangkan bakat mereka. Wah, luar biasa. Makanya tadi sekali lagi slogannya Ibu. Iya, Soleh, cerdas, berprestasi. Oke, biar kompak kita ulang lagi Pak ya. Baik, 1, 2, 3. Soleh, cerdas, berprestasi. Oke, masih di SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Anak-anak Ibu, ini adalah makanan tradisional dari Aceh, ya. Makanan ini makanan yang sehat karena bahannya itu terbuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Dan makanan ini juga diolah sangat bersih ya, higienis karena diolah oleh orang tua kita sendiri, bunda-bunda hebat yang ada di kelas 1A, 1B dan sampai kelas 6. Nah, makanan ini disebut dengan Putro Mesise. Apa namanya sayang? Satu lagi, ini makanannya apa namanya? Timpan. Dibungkus pakai daun apa nih? Daun pisang dan dibentuk. Nah, di dalamnya ini ada isi. Nah, sebahagian isinya ada isi srikaya, ada isi kelapa. Dan hari ini timpannya isi kelapa. Dan di sini ada yang ya, warna hitam, warna ungu. Wah, warna ungu, ya. Oh, asokaya. Nah, di sebelah ada busur, timpannya isi asokaya. Kalau yang ini warna ungu, karena warna timpan juga berbeda-beda gitu. Jadi ini kreasi dari orang tua hebat dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ini adalah makanan tradisional Aceh. Nah, pemirsa, ini dia tadi masih berlanjut bagaimana program Sedati di SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh, dan tadi sudah dijelaskan beraneka jenis kuliner khas Aceh atau penaju Aceh kepada peserta didik, dan saatnya mereka mencicipi dan menikmati kuliner ataupun penaju Aceh ini ya. Nah, pemirsa, demikian MPD Sawu Sikula untuk hari ini, dan kita akan kunjungi sekolah lainnya. Dan tetap ikuti terus program MPD Sawu Sikula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh